Shalom semuanya. Ini belakangan ada yang viral ya. Sebenarnya sudah lama viral ya, bukan baru sekarang. Masalah tersambo-sambo ini. Ya aku rasa setiap orang itu bebas aja beropini, orang bebas aja menganalisa, termasuk kali ini aku yang mencoba untuk memberikan satu opini dari perspektifku sendiri ya. Aku ingin share sesuatu, cukup tertarik untuk ngamatin fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kita ya. Walaupun kita bilang argumen kita ini bukan yang perfect ya, dan argumen kita ini, opini kita ini boleh diterima, boleh enggak. Tapi ya itu kan kembali, ini kan dari perspektifnya saya. Kita kan ini masih belum tahu ya, masih simpang siur. Aku tertarik dengan narasi kasus ini terjadi karena adanya laporan dari istrinya Pak Sambo ini terkait kasus pelecehan. Masalah ini benar atau enggak, kita nggak tahu ya. Ini nanti dulu, ruangannya nanti dulu ya, untuk membuktikan emang ada pelecehan atau enggak, dari bukti-bukti, dari pendekatan rasional dan lain-lain. Ini nanti di ruangnya. Aku di sini bukan bicara masalah benar atau salah, bunuh orang ya salah ya. Tapi aku di sini mau ngelihat dari sisi naturalnya, psikologisnya seorang manusia, seorang laki-laki. Aku mau cerita dulu nih ya. Aku itu pernah jalan sama kawan di kampus ya. Nah, aku nggak tahu nih ya, di situ ada kumpulan laki-laki dan ada satu orang. Dari banyak perempuan di sana sebenarnya nggak tahu tak kenapa kayak kok jadi aku yang jadi korbannya gitu. Jadi dia itu dari jauh bikin suatu body language, bikin suatu gestur yang menurut aku tuh pelecehan. Ya gestur kayak hubungan intim gitu ya. Adalah dia bikin kayak gerakan tangan tanda atau gimana gitu. Nah aku kan ngerasa dilecehin di situ. Jadi aku datengin, aku marah gitu, saking emosinya. Jadi aku di situ kebetulan punya cowok lah ya. Sampai sekarang cowoknya masih itu. Jadi dalam keadaan emosi aku telepon suruh datang. Saat itu posisinya cukup jauh dan dia bawa motor. Begitu dengar teleponku, tanpa basa-basi, dia langsung tancap gas. Dari jarak tempuh yang sebenarnya itu 1 jam, itu bisa berapa belas menit cuman. Dia datang, dia nggak perlu nanya aku gimana kejadiannya, kayak wawancara ya, terus jam berapa, terus kayak mana gerakannya, enggak. Gitu dia datang, aku tunjukkan itu orang, dia langsung gas. Dia langsung datangin si laki-laki itu terus ngomong. Nah si cowokku tuh bilang gini, aku tuh nggak pernah ganggu kamu, jadi jangan kau ganggu aku. Gitu. Dari ucapannya itu seolah-olah ketika mengganggu aku, artinya itu mengganggu dia. Apa sih yang mau aku kasih tahu nih dari cerita ini? Untuk laki-laki mau mengasihi perempuannya, kan lalu naluri laki-laki itu melindungi kan. Untuk laki-laki yang mengasihi perempuannya, perempuan itu adalah harga dirinya. Mengganggu perempuan ini sama dengan mengusik dia. Apalagi ini namanya pelecehan. Apalagi itu si Sambo, statusnya itu istri dia. Satu. Waktu laki-laki dengar atau si perempuan ini ngadu, aku nih diapain sama ini, laki-laki ini pasti emosi dong. Secara psikologi, laki-laki yang dalam marah besar, emosi yang besar, itu berada di titik atau puncak sifat terjeleknya. Itu cowokku orang biasa, tapi dia bisa respon gitu. Dan itu belum suami istri. Ini udah suami istri, apalagi dia itu seorang jenderal yang dengar hasutan dari si istri. Yang melakukannya ini bawahannya pula, orang terdekatnya pula. Kalau dalam kepolisian ya, dalam penyidikan itu kasus yang paling banyak pembunuhan itu, salah satunya adalah motif sakit hati. Sakit hati termasuk asmara, masalah percintaan. Mungkin orang mikir kok masalah asmara, masalah percintaan, kok bisa ya? Faktanya memang begitu. Saat orang marah besar,
orang akan mengalami tekanan fisik yang berlebihan, kan? Tekanan darah meningkat, otot tegang, energi meningkat, dan otak tidak bisa berpikir dengan jernih. Waktu istri Potifar ngadu sama suaminya, gua begini-begini dibuat Yusuf bla 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 bla. Nggak ditanya dulu, istri Potifar fitnah Yusuf. Padahal itu nggak dilakukan. Nah, yang bener aja lah, kamu laki-laki ya kan, kalau misalnya dengar ada pasangan ngadu gini begitu ngalamin pelecehan ya, nggak mungkin nggak bereaksi. Walaupun itu nggak cinta-cinta amat sama perempuan, tapi tetap ada yang namanya itu pride, tetap ada yang namanya itu harga diri. Nah, sekarang kan kita nggak tahu cerita itu benar atau enggak masalah pelecehan, tapi intinya ketika mendengar sang istri, apapun ceritanya sebagai suami, sebagai laki-laki yang menjaga harkat dari pasangannya, itu pasti akan menimbulkan suatu reaksi. Gua generalis masuk bawahan gua, dan ini orang yang gua percaya, ini orang gua kenal buat seperti itu. Dan di dunia ini banyak kok berita-berita pembunuhan yang motif-motifnya karena asmara, karena cinta, banyak ya. Masih ingat itu mau siapapun pelakunya gitu, walaupun itu orang baik sendiri, orang religius sendiri. Masih ingat kasus perempuan dokter yang bakar bengkel punya pacarnya karena gagal dinikahin. Tahu-taunya dia tadinya pengennya ngorbanin, maksudnya sakit hati sama pacarnya, tahu-taunya ada juga anggota keluarga si pacarnya ini yang kena. Hal yang seperti ini, fenomena yang begini tuh banyak. Nah, jadi di sini sebenarnya kuncinya kalau menurut aku ya, istrinya, Bu Putri. Kalau bisa dibilang ya, kalau memang benar ternyata cerita yang di-share itu adalah hoax, dan ternyata si Ibu Putri ini ngarang cerita karena ada sesuatu di baliknya, ini kita kan nggak tahu nih ya, kita boleh menduga-duga. Kalau memang itu nggak benar, ketika dia menghasut suaminya, maka sebenarnya si Sambo juga termasuk adalah korban hasutan. Ya kuncinya itu sekali lagi ya istrinya, Ibu Putri. Dimana sih, jangankan pasangan, jangankan pacar, jangankan suami, abang aja kalau udah punya adik perempuan, kalau adiknya ini diganggu tuh siap baku hantam kan. Jadi ini ironis sekali ya menurut aku. Satu sudah meninggal, yang satu terancam hukuman mati. Sama-sama korban hasutan ya. Ya semoga aja lah apa yang terbaik. Brigadir Joshua ya harus dapat keadilan lah pasti. Oke, Tuhan berkati semuanya. Shalom.